Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Fadilah dari kelompok 3 NIM 2017402-175. Saya mahasiswa dari UIN Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Saya mahasiswa semester 3 dari program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sumber belajar sebagai media pembelajaran. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu sumber belajar? Ya, sumber belajar adalah sesuatu yang dapat mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Dapat pula merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan pembelajaran yang akan diberikan. Kemudian media pengajaran. Media pengajaran merupakan wadah dari pesan. Materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran, dan tujuan yang ingin dicapai adalah proses dalam pembelajaran itu sendiri. Ciri-ciri sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar mempunyai daya atau kekuatan yang kita perlukan dalam proses pengajaran. Yang kedua, sumber belajar merubah tingkah laku yang lebih sempurna. Yang ketiga, sumber belajar dapat digunakan secara sendiri atau terpisah, tidak dapat digunakan secara kombinasi atau gabungan. Dan yang keempat, sumber belajar dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang tinggal pakai. Lingkungan sebagai media pembelajaran. Lingkungan adalah sesuatu gejala alam yang ada di sekitar kita, di mana terdapat interaksi antara faktor biotik hidup dan faktor abiotik tak hidup. Media pendidikan sangat penting sekali untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Umar Hamalik dalam teorinya Kembali ke Alam, menunjukkan betapa pentingnya pengaruh alam terhadap perkembangan peserta didik. 3 macam lingkungan yang dapat digunakan dalam proses pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, lingkungan sosial, yang kedua, lingkungan alam, dan yang ketiga, lingkungan buatan. Yang pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat, kebiasaan, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, agama, dan sistem nilai. Dalam praktek pengajaran, penggunaan lingkungan sosial sebagai media dan sumber belajar hendaknya dimulai dari lingkungan yang paling dekat, seperti keluarga, tetangga, rukun warga, kampung, desa, kecamatan, dan seterusnya. Yang kedua, lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora, fauna, sumber daya alam, contohnya air, hutan, tanah, batu-batuan, dan lain-lain. Dengan mempelajari lingkungan alam, diharapkan para siswa dapat lebih memahami materi pelajaran yang di sekolah, serta dapat menumbuhkan cinta alam, serta kesadaran untuk menjaga dan memelihara lingkungan. Dan yang terakhir, lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan buatan antara lain adalah irigasi atau pengairan, bendungan, pertamanan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Perpustakaan sebagai media pembelajaran. Perpustakaan adalah suatu organisasi yang bertugas mengumpulkan informasi, mengolah, menyajikan, dan melayani kebutuhan informasi bagi pemakai perpustakaan. Perpustakaan mempunyai tugas utama, yaitu mengelola informasi yang dibutuhkan pemakai. Nah, selain lingkungan sama perpustakaan, televisi juga bisa sebagai media pembelajaran.
Ya, televisi termasuk ke dalam media massa. Media massa merupakan proses pencapaian pesan yang dilakukan antara komunikator dan halayak tidak bisa saling melihat secara langsung. Dalam konteks pendidikan, pesan-pesan mendidik banyak yang menggunakan media massa untuk saluran dan metode pendistribusiannya. Kegiatan pendidikan melalui media massa menjadi bagian dari proses pendidikan informal di tengah masyarakat kita sekarang ini. Ya, itu sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.